balik lagi di channel Faratini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Thank you. Jadi di video kali ini aku bakal buat video sesuai requestan dari salah satu penonton setia aku di YouTube. Mana ya? Dia ini minta aku, "Kak, curhat dong ngapain aja di semester 1 sampai selesai di UNJ Tata Busana." Nah, ini dari Zen's Fashion. Jadi aku bakal cerita dari awal aku masuk, kenapa aku masuk Tata Busana sampai akhir nanti lulus gitu ya guys. Oke, sekarang kita mulai aja ya dari SMA kali ya. Oke, sekarang kita mulai ya dari aku SMA. Ini sebenarnya tuh aku pengennya masuk arsitek, tapi ternyata waktu SNM, waktu SBM aku nggak dapet. Tadinya aku pengen ngambil arsitektur landscape di IPB, tapi ternyata nggak dapet. Ya udah deh, akhirnya aku mikirkan apa ya yang kayak masih gambar-gambar gitu, yang kayak pokoknya tuh aku lagi suka ngegambar banget waktu saat itu kan. Nah, abis itu aku mikir apa fashion aja kali ya. Nah, tapi di sini tuh aku sadar diri aku tuh nggak bisa gambar orang. Abis itu mix and match aku juga nggak begitu bagus. Pokoknya tuh aku bener-bener nggak ngerti tentang fashion. Aku aja tuh bahkan kayak nggak ngerti tentang brand-brand fashion tuh ada apa aja, ngerti nggak sih guys? Nah, maka dari itu kayak ya udahlah yang sama-sama kayak ngegambar daripada arsitek nggak dapet. Akhirnya aku milih jadi masuk ke Tata Busana di UNJ. Kebetulan juga kan ini di Jakarta, jadi nggak terlalu jauh dari rumah aku yang di Bekasi gitu guys. Udah tuh kan aku nyoba mandirinya Tata Busana, alhamdulillah keterima karena aku udah gagal di SNM, di SBM juga gagal. Habis itu aku nyoba mandiri di UNJ, itu juga cuma satu-satunya mandiri yang aku coba. Sebenarnya aku juga udah daftar di swasta karena udah nyiapin kemungkinan terburuknya kalau misalkan aku nggak keterima di UNJ. Tapi alhamdulillah aku keterima. Yaudah deh, terus habis itu yang pas aku habis keterima, mama aku tuh kayak mikir anak fashion pasti nanti ke kampus tuh kayak gayanya glamour banget gitu loh guys. Tapi tuh ternyata nggak kayak gitu. Kalau misalkan kalian nih udah masuk Tata Busana, nanti kalau misalkan kalian masuk kuliah, pasti kalian kayak nyesuain aja bajunya, kayak apa ya, di sana tuh kalian bukan buat ajang pamer fashion kalian, tapi di sana kalian buat belajar. Nah, belajar ini tuh kayak bener-bener harus pakai baju yang kayak kayak nyaman banget gitu loh, karena kalian bakal bolak-balik dari lantai 1 sampai lantai 4 di gedung H. Habis itu kalian bakal bolak-balik di gedung H ke GRK, ke GDS. Kalau misalkan kalian nggak tahu nama-nama gedung itu, lihat video aku keliling UNJ, nanti kalian bakal tahu gedung-gedung itu. Nah, terus habis itu kalian juga bakal keringetan banget karena walaupun di sana ada AC, tapi tetap aja karena kalian bolak-balik pasti kalian keringetan dan kalian bakal nyesuaiin baju kalian yang senyaman mungkin. Tapi senyaman mungkin ini usahakan tidak pakai kaos oblong gitu ya guys. Jadi seenggaknya masih ada kancing atau enggak kerahnya gitu. Nah, udah tuh kan semester awal kayak teman aku tuh belum ada yang pasti gitu loh. Kayak aku temenan sama satu orangnya ini ternyata dia nggak kuat, akhirnya dia keluar. Akhirnya aku nggak punya teman kan, nggak punya teman dekat, maksudnya teman banyak cuma nggak punya teman dekat gitu. Akhirnya aku kayak sendirian terus, soalnya tuh aku orangnya nggak suka kayak ngumpul. Abis itu nggak suka kayak abis kuliah tuh main. Aku tuh abis kuliah langsung beneran pulang, karena aku naik kereta. Kalau misalkan aku nggak langsung pulang itu bakalan rame banget, karena sore pasti rame banget dan aku bakal sampai ke rumahnya malam. Dan aku kalau misalkan udah capek pasti bakalan nggak ngerjain tugas gitu guys. Jadi aku pertimbangin tuh kalau misalkan aku pulang kuliah langsung main, pasti aku nggak bakal ngerjain tugas malamnya gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalkan jadi kupu-kupu itu nggak apa-apa guys, nggak apa-apa, itu tuh pilihan kalian. Aku jadi kupu-kupu, tapi alhamdulillah IPK aku gede, jadi kalian nggak harus kayak ikut organisasi gitu buat
bikin IPK kalian tinggi, tapi kalian belajar aja semaksimal mungkin. Sebenarnya sih aku nggak pernah belajar, cuma kalau misalkan kayak kalian masuk kelas gitu, kalian benar-benar perhatiin apa yang dosen kalian sampaikan. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, kalian langsung tanya. Biasanya nih aku kalau misalkan masuk kelas, aku tuh langsung kayak kalau misalkan dapat tugas nih, aku tuh langsung kayak mikir, oh nanti bakal buat ini, oh nanti bakal buat ini. Jadi tuh mikirnya bukan pas di rumah, tapi pas di kelas itu, pas dosen aku ngasih tahu tugasnya ini. Oh, terus habis itu aku langsung mikir, nanti aku bakal buat ini, nanti aku bakal buat ini gitu. Jadi bukan mikir pas kalian di rumah, karena kalian bakalan lupa apa yang udah disampaikan sama dosen kalian. Maka dari itu kalian harus udah kayak ngerti pas di kampus, jadi di rumah kalian tinggal ngerjain gitu. Nah selanjutnya aku bakal ngasih tau ke kalian, kalau misalkan kalian dapet tugas, langsung banget dikerjain pas udah kalian sampai rumah. Kenapa? Karena tuh setiap hari kalian bakal dapet tugas. Kalau misalkan kalian ngerjainnya cuma di hari Sabtu dan Minggu, kalian gak mungkin dong Sabtu Minggu kalian gak pergi. Jadi maka dari itu kalian harus ngerjain tugas yang udah kalian dapet hari itu, dikerjain pas hari itu juga pas kalian sampai rumah. Jadi jangan nunggu nanti gitu, karena kalian bakal numpuk semuanya gitu guys. Nah di sini aku bakal ngasih tau ke kalian paper. Kalian pasti bakal disuruh buat paper. Paper itu apa sih? Paper itu kayak gini nih. Ini tuh isinya apa yang udah kalian kerjain selama 1 semester. Ini ada sulaman gitu. Tuh. Ini ada sulaman lagi. Ini adalah paper embroidery. Embroidery itu kayak nyulam gitu. Jadi kalian bakal buat kayak gini juga. Abis itu ini salah satu paper kesukaan aku karena ini full of color. Look at this. Ini tuh bikin sendiri warna-warnanya. Jadi kalian di semester awal itu kalian bakal beli cat air. Beli itu kalau misalkan kalian mau cari warna-warna yang banyak, kalian bisa beli di Jatinegara. Namanya toko apa ya? Toko 3 kan, aku lupa namanya apa. Pokoknya di Jatinegara aja. Kalau misalkan kalian turun dari stasiun Jatinegara itu kalian keluar belok kanan lurus aja, terus habis itu di sana kayak ada toko-toko gitu banyak. Kalian bisa beli cat air di sana. Nih guys, warna-warnanya lucu banget kan. Ini tuh lihat deh guys. Nih, kalian bakal buat ini warna satu-satu. Ini depresi banget sih bikinnya. Terus lanjut. Ada keterangan warna apa ini? Ini warna merah, ini warna orange gitu guys. Ini monokrom. Nah banyak banget yang salah arti sama warna monokrom. Pasti kalian mikir warna monokrom itu adalah warna-warna kayak putih sama hitam, tapi ternyata kalian itu salah. Warna monokrom ini adalah satu warna tapi beda value. Value itu apa sih? Value itu adalah hitam putih ini. Nah jadi kalau misalkan kalian mau pakai baju warna monokrom, kalian misalkan pilih satu warna hijau, tapi hijau tua, hijau muda, hijau kayak hijau army atau hijau susu, itu namanya baru monokrom gitu guys, ngerti kan? Ini ada merah tua banget, abis itu dari ke pink muda gitu, ngerti kan? Sebenarnya banyak banget paper yang mau aku tunjukin ke kalian. Jadi mungkin di video selanjutnya di minggu depan aku bakal ngasih tahu semua paper aku di sini nih. Udah aku siapin sebenarnya, cuma kayaknya waktunya kelamaan kalau misalkan aku ngasih unjuk di sini. Jadi bakal aku taruh di video selanjutnya minggu depan. Aku bakal ngasih tahu paper apa aja yang harus kalian bikin. Nah udah tuh semester 1, semester 2, semester 3 tuh masih agak lumayan wajar. Masih kayak belum terlalu banyak tugasnya, tapi banyak, tapi belum terlalu banyak banget. Pokoknya tuh kalian kalau misalkan mau tata busana, kalian gak mungkin gak nangis, karena pasti kalian nangis waktu ngerjain tugas. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian, sebelum kalian nangis mending kerjain dulu daripada kalian menyesal. Kalian buang-buang waktu kalian buat main atau buat organisasi, karena
aku di sini sekali lagi ngingetin ke kalian, kalian boleh ikut organisasi, tapi kalau misalkan lagi ada tugas, please banget bawa tugasnya sambil dikerjain waktu kalian di organisasi itu, ngerti nggak guys? Jadi kalian di organisasi itu tuh nggak cuma ngobrol aja, main sama temen atau kayak rapat doang, tapi tuh kalian bener-bener sambil ngerjain, misalkan kayak tugas sulam, kalian sambil nyulam sambil dengerin rapat gitu. Karena itu salah satu tips dari dosen aku yang waktu itu organisasi juga, tapi IPK-nya juga bagus gitu caranya. Jadi kalian nggak cuma organisasi nih kayak cuma duduk doang dengerin rapat, habis itu ngobrol sama teman-teman, main sama teman-teman, habis itu ada kegiatan tapi nggak ngerjain tugas. Jadi kalian di sini harus benar-benar sambil ngerjain tugas. Dan kalau misalkan kalian lagi ada rapat organisasi, habis itu kalian ternyata ada kelas juga, kalian harus benar-benar pilih mana prioritas kalian. Kalian di sini itu buat kuliah, bukan buat organisasi. Jadi kalian harus mentingin kelas dulu daripada organisasi gitu ya guys. Nah terus lanjut di semester 4, semester 5 ini mulai rada berat. Kenapa? Karena kayak udah mulai bosen gitu loh guys, ngerti nggak sih? Walaupun aku merasa kayak nggak bosen, tapi teman-teman aku sih bilang pada bosen, kayak capek gitu, tapi sebenarnya sih aku enggak. Nah terus aku mau ngasih tips juga buat kalian, kalau misalkan mau ujian, kalian tuh sebenarnya tata busana nggak perlu belajar. Kenapa? Karena semuanya tuh kayak praktek gitu loh guys. Paling saran aku kalian harus matengin aja tuh jahit-jahitnya. Kalau misalkan kalian masih belum bisa jahit, kalian bisa belajar dari sekarang cara jahit lurus aja dulu guys. Karena semuanya kalau misalkan kalian udah bisa jahit lurus, kalian bakal bisa jahit semua bagian di busana gitu. Nah ini paper aku waktu aku awal-awal masuk kuliah. Kalian bisa lihat gambar aku sejelek apa, kelihatan gak sih? Lihat tuh gambar ini aja nggak jelas banget. Nih gambar awal-awal. Nih gimana caranya gambar kaki. Ini jeplak, nggak jeplak sih, maksudnya kita ngegambar orang yang ada di foto. Terus ini kita ngegambar desain juga, tapi sesuai yang ada di foto, ini fotonya. Habis itu ini desainnya. Jadi tuh kalian awal-awal kayak belajar jeplak dulu. Jadi kalian ngeliat baju, habis itu kalian coba desain baju itu gitu. Jadi nggak langsung kayak ngedesain asal-asal gitu. Jadi kalian jeplak dulu. Misalkan kalian ngeliat foto atau dari Pinterest atau dari Google, ngeliat baju lucu, habis itu kalian coba desain dulu gitu guys. Dan akhirnya tiba di semester akhir, di semester 6. Di semester 6 ini aku tinggal TA aja, tapi ada beberapa temen aku juga yang masih PKL karena dia nggak ngambil PKL di semester 5. Jadi aku saranin kalau misalkan kalian D3 tata busana, kalian ambil PKL di semester 5 aja. Jadi kalian kayak bener-bener capeknya tuh di semester 5. Jadi semester 6 kalian tinggal buat tugas akhir aja gitu ya guys. Jadi kalian jangan kayak nunda apapun. Kalau misalkan kalian bisa ngelakuin semuanya dari awal, mending dari awal aja, karena kalian nggak usah mikirin teman-teman kalian yang masih kayak lagi enak-enak sekarang nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata nanti semester 6-nya dia malah keteteran gitu. Nah ini adalah tugas akhir aku, nggak begitu tebel. Kalau misalkan kalian mau lihat desainnya, beda aja. Ini hasil baju akhirnya. Jadi setiap angkatan itu ketentuannya beda-beda ya guys. Waktu awal tuh sebenarnya aku disuruh bikin 4 baju, tapi karena sekarang lagi masa kayak gini, akhirnya menyesuaikan jadi cuma 2 baju aja gitu. Nih kalau misalkan kalian mau lihat desainnya, ini desainnya guys. Jadi kalian bikin depan sama belakang ya guys. Nah di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian baju apa yang awalnya semester awal itu aku pakai buat ke kampus. Bener-bener kayak cuma kulot
sama kaos doang. Nanti aku kasih fotonya di sini. Aku pernah posting di Instagram, tapi karena pasti kalian males scroll Instagram aku, jadi aku taruh aja di sini. Nah, kalian lihat kan? Itu tuh kayak cuma gitu doang. Aku setiap hari, setiap kampus aku cuma pakai kulot sama kaos gitu doang, guys. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini, curhat tentang tata busana serta wejangan buat kalian yang baru masuk tata busana. Semoga kalian bisa mendapatkan gambaran-gambaran yang sangat luas setelah menonton video aku ini, supaya kalian bisa lebih paham lagi dengan tata busana itu sendiri, supaya kalian nggak salah paham lagi sama tata busana itu sendiri. Jadi buat kalian yang mau request video kayak Zen's Fashion ini, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku buatin videonya dengan senang hati. Jadi di video selanjutnya aku bakal ngasih unjuk semua paper yang udah aku kerjain dari semester awal sampai semester akhir, supaya kalian bisa dapetin gambarannya, supaya kalian bisa bikin paper yang lebih baik dari aku, supaya nilainya bisa lebih besar. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Thank you for watching my next video. See you on my next video. Bye bye.